bentuk diskriminatif Pak yang telah dilakukan oleh negara-negara. Saya contoh ambil yang paling current isunya adalah mengenai EU Pak ya, tentang dirty nickel se-Indonesia, somehow pelarangan nikel ore itu juga dijadikan banding ke WTO. At the same time dalam hal diplomasi ada yang berusaha ingin kita capai untuk tetap memajukan hubungan kita dengan EU dalam hal bentuk UC SEPA ya Pak ya. Nah, bagaimana dengan konflik yang ada saat ini terhadap EU, ini spesifik khusus untuk EU ya Pak ya, yang memang ada beberapa isu dengan Indonesia. CPO, lalu juga ada pula terhadap apa Pak, nikel ya Pak ya. Tapi di satu sisi kita harus paralel menjaga hubungan yang baik agar USEPA kita tetap berjalan dan somehow supply chain pertambangan kita tetap bisa terjaga melalui USEPA. Nah, ada dua hal ini bagaimana Pak menjaganya dengan diplomasi yang baik? Iya, memang saat ini jadi ada dua topik nih. Kalau mengenai diskriminatif dan juga akses pasar, memang pada saat ini untuk nikel dan juga critical mineral ini yang dilakukan oleh mungkin negara-negara maju juga yang mereka bilang jangan menghambat ekspor daripada nikel ore-nya. Pastikan bahwa mereka bisa diekspor dengan bebas ke luar sana gitu kan. Jadi bukan cuma mengenai masalah mengenai green, tetapi mengenai juga bagaimana hak kita untuk bisa meng-capture value added. Saya ketemu dengan Sekjen UNCTAD, itu United Nations punya lembaga yang terkait mengenai trade and development. Nah, mereka mengatakan bahwa, dan kita juga sama dengan mereka, sebetulnya negara-negara berkembang justru pada saat ini jangan sampai kita tuh hanya menjadi korban daripada eksploitasi, kita menjadi negara-negara produsen barang-barang yang raw material saja. Bahkan UN Secretary General mengatakan bahwa kita jangan mengulangi kesalahan yang masa lalu. Di mana negara-negara berkembang cuma menjadi sumber dieksploitasi karena produsen daripada bahan-bahan materi yang bahan baku saja. Sehingga value added-nya nggak bisa kita capture. Dan ini menjadi lebih penting lagi karena apa? Karena tantangan climate ini menyebabkan bahwa negara-negara berkembang dari mana lagi resource-nya untuk bisa menghadapi kita melakukan transisi kepada energi baru dan terbarukan. Kalau memproses daripada critical mineral menjadi industri aja kita nggak boleh. Ini kan bukan sesuatu yang realistis. Di satu sisi kita, lo mesti lakukan transisi gitu kan ini itu, tapi padahal kita nggak boleh. Padahal kita punya keterbatasan dari sisi resources fiskal yang kita miliki. Jadi ini yang terus harus kita suarakan di satu sisi. Di sisi lain ya tentunya kita mesti melihat bahwa memang yang namanya treaty, akses pasar, ini adalah sesuatu hal yang memang kita harus perjuangkan terus. Jadi memang dua hal ini kita berusaha untuk bagaimana kita bisa memanage atau mengelola akses pasar di satu sisi, dan akses pasar juga di sini bukan cuma masalah mengenai nikel aja, palm aja, bateri material aja, tetapi juga ya tentunya industri-industri lainnya. Industri ini di Indonesia kan juga ada industri tekstil, ada nggak fair rasanya kalau kita memang hanya semata-mata mengedepankan industri-industri yang berbasiskan sumber daya ini alam ini ya. Sementara kita memang harus memperoleh market pasar kepada negara-negara seperti Eropa atau Kanada dan lain sebagainya. Jadi memang kita harus melakukan hal-hal tersebut gitu untuk bisa memiliki akses pasar kepada negara-negara lain, dan kedua-duanya harus kita perjuangkan secara paralel. Di satu sisi kita memperjuangkan bagaimana perlakuan yang tidak adil yang dilakukan oleh negara-negara, khususnya negara maju, menghambat daripada akses pasar yang kita miliki terhadap produk kita yang ada. Di sisi lain justru kita berupaya untuk bisa mendorong investasi, ayo dong kita bilang, untuk bisa melakukan diversifikasi. Ya kan, tadi kalau kita lihat bahwa selama ini mungkin dominasi investasi hilirisasi khususnya yang untuk di critical mineral memang didominasi oleh negara RRT saja. Ya, kita harus dorong supaya memang terjadi adanya diversifikasi tadi. Bagaimana justru Eropa, ayo dong kita juga mau untuk bisa mendorong mereka. Bahkan kita juga pada saat ini sedang mendorong yang namanya Critical Minerals Agreement, supaya Indonesia bisa memiliki akses pasar yang sama untuk bisa masuk ke negara seperti Amerika Serikat,
Atau juga kita bicara dengan negara-negara yang bagian daripada MSP, Mineral Strategic Partnership. Untuk kita bisa mendorong bagaimana di satu sisi kita bisa memenuhi standar yang mereka harapkan. Dan satu hal juga mungkin di industri ini yang nanti ke depannya juga kita perlu antisipasi, kalau ini terkait mengenai Eropa ya, tentunya juga peraturan yang terkait dengan CBAM, yaitu Carbon Border Adjustment Mechanism, di mana energi yang digunakan ini juga nantinya tentunya akan menjadi dasar mereka untuk menentukan tarif ataupun tax yang akan diimplementasikan kalau produk-produk yang kita gunakan memang memiliki emisi karbon yang lebih tinggi. Nah ini yang juga kita tentunya perlu antisipasi. Jangan sampai penerapan daripada peraturan tersebut dan kita mesti manage, mempersiapkan diri, menyiapkan narasi mulai dari sekarang. Jangan sampai nanti seperti yang namanya EUDR tadi. Ya. Peraturan udah mau keluar, udah mau diimplementasikan tahun depan, baru kita gerubukan untuk bisa mempersiapkan bagaimana supaya akses pasar daripada produk kita itu nanti tidak bisa masuk ke Eropa. Iya Pak, mungkin sedikit update saja Pak mengenai Indonesia yang sudah mengajukan proses banding Pak di WTO atas gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan larangan ekspor biji nikel. Ada update-nya Pak terkait hal ini sejauh ini? Ini saat ini sebetulnya sudah masuk di dalam putusan panel. Iya, sudah masuk dalam putusan panel. Nah, ini yang tentunya kita perlu persiapkan, jangan sampai nanti, nah ini kita punya dua pilihan. Saat ini Indonesia memiliki dispute dengan EU, kan nggak cuma di satu industri aja. Ada 4 dispute yang kita miliki. Yaitu satu nikel tentunya terkait mengenai hilirisasi dan juga export ban yang kita miliki. Kedua adalah terkait mengenai fatty acid. Ketiga mengenai biofuel. Dan satu adalah yang terkait mengenai produk-produk steel yang kita miliki juga. Nah ini 4 ini tentunya kita perlu bicarakan kemungkinan jangan sampai kita menyelesaikan cuma satu dispute yang ada. Tapi kalaupun tidak bisa, ya paling tidak kita harus melihat bagaimana supaya dalam hal penyelesaian dispute ini tidak berkepanjangan dan memang tadi tidak menyebabkan adanya batasan dalam hal kita bisa berupaya untuk menyelesaikan EU SEPA yang pada saat ini juga secara paralel kita diskusikan dengan mereka. Putusan panel ya Pak ya? Iya betul. Dan apa yang bisa kita harapkan dari output ke depannya Pak? Ya tentunya kan kalau misalnya sekarang kita tentunya kalaupun nanti sudah ada putusan panel, kita melihat bahwa sebetulnya di WTO ini kan ada appellate body, yaitu lembaga untuk kita bisa melakukan yang namanya banding. Tapi memang kan appellate body ini yang ada di WTO tidak berfungsi secara optimal. Nah ini memang nanti kita ke depannya bagaimana menyikapi dan berdiskusi, bernegosiasi dengan pihak dari EU sambil juga kita tetap meminta kepada, ya tentunya kita bisa menyampaikan bahwa yang kita harapkan juga sebetulnya kita nggak pengen kok untuk bisa menghambat perkembangan industri hilirisasi yang ada di berasal dari Eropa. Kita justru ingin mereka melakukan investasi di Indonesia. Banyak industri yang seperti misalnya Stellantis dan yang lain-lain kita berharap untuk mereka bisa masuk ke sini. Nah ini yang juga tentunya kita berharap melalui diskusi dan negosiasi dengan mereka bahwa kita nggak ada maksud sama sekali untuk menghambat akses mereka kepada produk yang ada. Justru kita ingin bekerja sama dengan para stakeholders yang berasal dari Eropa untuk bisa melakukan hilirisasi di Indonesia. Itu yang baik, kita sudah cukup jelas. Pak, narasi yang sedang begitu marak Pak saat ini adalah mengenai banyaknya investor Tiongkok berinvestasi di proyek smelter nikel Indonesia dan ada narasi apakah Indonesia sepertinya lebih condong nih Pak kepada investasi-investasi dari Tiongkok. Nah sementara kita tahu ada tensi panas geopolitik antara Amerika Serikat dan China seperti yang tadi Pak Pahala sampaikan. Nah bagaimana pemerintah menghadapi hal tersebut dan bagaimana pemerintah dengan diplomasinya itu meyakinkan negara lain bahwa Indonesia tidak memihak dan memberikan insentif pada satu negara saja. Tadi kan saya rasa kepentingan kita dan strategi yang memang dilakukan oleh Indonesia adalah salah satunya bagaimana kita melakukan diversifikasi.
Karena tadi kan perdagangan Indonesia dengan China saat ini jumlahnya adalah mencapai lebih dari 120 billion US dollar. Negara nomor 2 memiliki trade dengan kita mungkin cuma kurang lebih sekitar 40 billion US dollar. Termasuk juga tadi salah satunya adalah di dalam industri processing critical mineral. Jadi yang kita ingin lakukan juga adalah pada saat ini, bahkan pada saat kunjungan Pak Presiden ke Amerika Serikat yang lalu, salah satu yang menjadi butir daripada comprehensive strategic partnership antara kita dengan Amerika Serikat adalah bagaimana Indonesia bisa memiliki critical minerals agreement dengan Amerika Serikat. Ini adalah merupakan upaya kita untuk bisa mendorong hal ini. Tapi ya ini yang kadang-kadang kita juga melihat bahwa di satu sisi harapan kita bahwa akan masuk investasi, akan ada dibuka keran untuk bisa kita memiliki critical minerals agreement dengan Amerika Serikat. Tetapi pada kenyataannya jumlah investasi dan juga pada saat ini critical minerals agreement ini juga sampai dengan saat ini kemajuannya juga sangat terbatas. Ini yang juga terus kita sampaikan kepada pihak dari Amerika Serikat, bagaimana teman-temannya Pak Tony ini ya di sana. Dan juga karena duduknya benar-benar seberangan sama Pak Tony ya Pak. Dan juga teman-temannya Bu Febri gitu kan. Bu Febri. Ayo dong, kita bagaimana untuk bisa segera masuk ke dalam track di mana Indonesia masuk mendapatkan prioritas supaya memang critical minerals agreement yang dimiliki oleh Amerika Serikat ini memang betul-betul bisa membuka akses. Karena ini juga bukan masalahnya Indonesia yang butuh market access saja, tetapi buat mereka juga butuh sebetulnya. Saat ini misalnya negara-negara yang justru sudah memiliki CMA, contohnya misalnya Amerika Serikat yang sudah memiliki CMA dengan Amerika Serikat siapa misalnya? Jepang. Padahal kita tahu sendiri bahwa Jepang bukan merupakan negara produsen critical mineral, iya kan? Dan juga kalau kita lihat saat ini negara-negara yang sudah memiliki FTA, salah satu syaratnya untuk bisa mendapatkan IRA di Amerika Serikat memiliki CMA atau memiliki FTA dengan Amerika Serikat. Negara-negara yang sudah memiliki FTA dengan Amerika Serikat, pangsa produksi mereka terhadap total keseluruhan critical mineral hanya mencapai 9% saja daripada produksi critical mineral dunia. Artinya apa? Sebetulnya Amerika Serikat sendiri sangat membutuhkan untuk bisa memiliki kemitraan juga dengan negara-negara yang memang beneran produsen daripada critical mineral. Nah ini yang juga kita harapkan bahwa ayo kita mendorong untuk bagaimana kita memang memiliki perjanjian-perjanjian untuk membuka market akses kita ke depannya. Yang kedua adalah bagaimana supaya tadi sekarang ini noise atau negara-negara yang mungkin merasa bersaing, ya kita lihat ada negara-negara yang mungkin membangun narasi bahwa tadi kan, oh Indonesia adalah negara produsen dirty nickel atau dirty critical mineral. Ini yang tentunya narasi-narasi ini kita harus balik, menjelaskan juga dan bagaimana bersama-sama juga antara pemerintah, industri, mungkin juga para stakeholders lainnya juga untuk bisa bagaimana supaya masalah sustainability ini memang betul-betul tidak menjadi hambatan. Dan mana yang reality, mana yang memang adalah merupakan perception. Narasi atau persepsi. Ada masalah yang memang mungkin masalah sustainability ini memang ada kebenarannya. Ya ini yang juga tentunya kita harus address. Ya ini yang mungkin kedepannya bagaimana aspek ESG jangan sampai juga menjadi hal yang menghambat Indonesia untuk bisa mengembangkan daripada produksi critical mineralnya kita. Yang ketiga adalah masalah supply chain. Kalau kita bicara mengenai oil, tadi kan kita bilang, oh critical mineral is the new oil. It's very different in terms of supply chain-nya. Yang namanya minyak, itu cuma butuh minyak. Kemudian setelah itu di-refine, kemudian dia udah jadi bahan yang memang bisa digunakan untuk BBM. Yang namanya critical mineral, untuk jadi sebuah baterai, butuh lithium, butuh kobalt, butuh nikel, butuh koper, butuh aluminium. Gitu kan, untuk bisa menjadi sebuah baterai yang memang berfungsi dengan tujuannya. Nggak mungkin sebuah baterai NMC misalnya tanpa nikel, tapi juga nggak mungkin tanpa mangan, tanpa kobalt, tanpa lithium. Meskipun lithium cuma 5% dari total kebutuhan yang ada, tetapi memang merupakan sesuatu yang memang sangat-sangat penting.
Indonesia nggak punya lithium. Indonesia sangat sedikit kobalt. Bisa memang diproduksi dari byproduct-nya yang ada di sana. Tapi bagaimana kita ke depannya bisa memiliki supply chain yang terkait mengenai ini semua. Kalau memang mimpinya kita adalah memang menjadi negara dengan produsen yang penting di sana. Masih banyak misalnya alumina, mau kita dari boksit menjadi alumina, menjadi aluminium aja jalannya masih terbatas buat kita. Gitu kan kapasitas yang ada sekarang juga masih sedikit. Tapi ini yang juga tentunya kita harus bangun bagaimana it's not only about nickel, tapi juga kobalt, juga lithium dan lain sebagainya. Tetapi juga yang penting juga adalah kepastian ini dalam hal recycling. Karena yang kita nggak bisa produksi selama ini seperti misalnya lithium dan kobalt, mungkin kita bisa peroleh dari lithium misalnya. Yang lain yang terkait mengenai supply chain juga adalah bahwa bagaimana Indonesia, Australia, Filipina memang betul-betul bisa menjadi satu rangkaian supply chain yang lebih komprehensif sifatnya. Karena kan tadi kan kalau kita lihat Australia, mereka punya lithium, mereka punya kobalt, mereka punya nikel juga. Nah ini bagaimana produsen dari nikel ini dan juga critical mineral yang ada memang bisa membangun aliansi dan juga aliansi yang sinergistik lah. Bahwa kita jangan berantem, tapi justru kita bagaimana membangun industri ini bersama-sama. Supaya yang namanya nickel based battery ini, kalau kita bilang ya tadi kan, kita juga bersaing sama LFP juga. Betul. Jangan sampai nanti kalau LFP yang maju ya kita juga bingung juga. Dan Indonesia juga sedikit sekali misalnya graphite gitu misalnya, meskipun bisa dihasilkan juga dari produksi mineral yang lainnya. Jadi ini 4 hal selain daripada memang kita perlu bersama-sama punya roadmap, baik itu bagaimana roadmap diplomasi kita ke depannya, tentunya bersama-sama juga dengan industri, maupun juga tahapan kita untuk menuju yang namanya hilirisasi daripada critical mineral ini seperti apa sih sebetulnya? Di roadmap strategis ini ada subpoint yaitu